Kalau kita kuat futsal, kuat bal-balan, kuat dolan gitu, kudune kita kuat melangkahkan kaki ke masjid. Kita itu kalau ditawarkan hal-hal yang gaib kayak surga, kayak pahala gitu, sing ora temoto gitu, itu malah ra seneng gitu. Malah ketok ora gelem gitu. Tapi nek cash langsung gitu tuh mangkat. Jawabannya sama. Isi bakarnya dengan MSQ. Risma yang tadi diajak berkomitmen, dibikin gimmick yang menarik. Yo, cah, kita komitmen sebagai anak muda generasi penerus pejuang Islam ini, kita itu sama-sama buktikan bahwa kita, misalkan yang laki-laki, kalau kita kuat futsal, kuat bal-balan, kuat dolan gitu, kudune kita kuat melangkahkan kaki ke masjid. Nah. Terus piye gitu loh, nek raket tok jam 3:05 nang masjid, selama seminggu kue jajake bocah-bocah Risma kabeh. Nah, gitu. Piye kira-kira? Nek ora mending kowe pindah saka dukuh iki. Kowe tidak layak sebagai pemuda di sini. Oh no. Sing menyenangkan gitu loh. Atau apa? Kalau misalkan apa jenenge iki, kowe ora mangkat, ora teko nang masjid, ya toh. Nah, konsekuensinya lali keliling masjid 10 kali ya, misalkan gitu, sambil olahraga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi apa? Bikin kompetisi aja, fastabiqul khairat, bikin gimmick antar Risma tadi itu. Sehingga banyak-banyakin kegiatan di dalam dan di luar masjid. Dan di luar masjid itu bentuk kegiatannya apa? Ya seperti mini outbound aja. Jenengan pasti punya lahan banyak kan di sini kan itu. Punya banyak tempat wisata yang gratis kan gitu. Banyak-banyakin event-event kayak gitu, pergi bareng, makan bersama gitu. Kami itu satu ayam biasanya dibagi 4 orang gitu, bukan karena ngirit, ya karena untuk tadi itu mencuning frekuensi, sing dipangan podo, kue karo aku rano bedani kan gitu. Kalau nggak intens ketemu tadi itu tiap subuh, wah nggak akan tertaut hati kita. Maka kalau bicara kompak, mencuning frekuensi tadi, wes tolong ukur Risma yang ada di Masjid Al-Hikmah Dalangan ini adalah siapa yang datang sholat subuhnya. Nek ora, awis mending rasa dadi Risma gue. Terus dadi apa? Karepmu lah apa wae. Gitu. Dan nanti dikasih award siapa-siapa yang ke masjid itu, mungkin dari kaosnya, mungkin dari fasilitasnya, mungkin nanti dari apa namanya itu bisa ikut rilahnya dan lain sebagainya. Sehingga apa? Posisi label sebagai Risma itu sesuatu yang membanggakan gitu loh. Kowe nek ramelu dadi Risma iki ketoke bukan remaja laki-laki sejati, menjenggorok nyirami kembang. Nah, itu harus dibentuk habit seperti itu. Jadi mereka itu apa ya? Dikasih kegiatan itu ya ojo sing formal-formal terus gitu loh. Jenengan membawakan anak muda iya ya sing santai, sing rileks, yang mereka itu mesti punya gejolak yang luar biasa gitu. Maka apa? Jenengan harus tandeman nanti sama orang tua, sama pengasuh yang lain, sama pembina-pembina yang lain. Pak, ini aset kampung ini, ada sekian anak muda. Nanti ketika anak muda ini jadi manajer, CEO masjid, bisa memakmurkan masyarakat, ini akan jadi aset jariah investasi pahala yang luar biasa nantinya. Jenengan wis ra iso enom meneh gitu to. Nah, wis ana cah nom, kira-kira jenengan siap support piro? Kan gitu tinggal gitu. 100.000 ben sasi ra apa-apa, Pak. Entuk wong 30 kan wis 3 juta kan gitu. Madang ki cah. Nah, kan gitu terusan gitu loh. Ayo bar subuhan mangan enak sing durung pernah mau pangan misalkan gitu. Nah itu teman-teman mesti sering tak ajak imam enak gitu. Karena kata Pak Kiai Jazir itu, sama anak muda itu pertanyaan yang paling disenangi cuman ada 2 kan itu. Yang pertama apa? Wis mangan durung kan gitu. Yang kedua meh mangan opo kan gitu rumusnya kan. Ah wis tuwek wis warek wis siap berjuang pokoke kan gitu. Jadi bicara tentang kekompakan seperti itu. Sering jak dolane sing adoh, ngopine sing pahit, sing kental ya ini kan. Gitu. Itu nggih. Ya, jangan terlalu saklek banget. Cah enom senenge dolan dijaki kajian bulugul mahram. Wah, ya.
tahsin sanad. Ya nggak apa-apa, kayak gitu nggak apa-apa, tapi di funneling, tidak semua siap untuk itu. Maka kami itu di Masjid Muslim United ya ada dua jalur, jalur pemikir sama jalur penggerak. Ini nggak bisa dipaksakan, gitu loh. Bagaimana para anak muda, mungkin para asatidz ulama yang memang mengenyam kehidupan di pesantren, beliau memang ahli ilmu, ya jadikan ahli ilmu. Yang kaya hijrah cah dalan kaya aku gini ya ora iso dipaksa, misalkan kudu ngapalke hadis, ngapalke dalil, apa jadi hafiz Quran dan lain sebagainya, mungkin aku wis rada angkat tangan gitu. Cuman bagaimana kita membuat konteks, mendatengin orang, acara yang meriah, sehingga apa? Teman kita yang pemikir yang tadi punya ilmu yang memang bisa dipertanggungjawabkan itu bisa terserap sama banyak orang, kan gitu. Sekarang kalau yang lulusan pesantren, ya alim, terus kon melu ngangkat ison, tegel ora jenengan? Ora tegel kok mesti to. Kan tetap mesti ada bagian-bagian tertentu yang memang apa? Jalurnya jalur pemikir, jalur ulama. Yang satunya apa? Jalur penggerak, dan ini bersinergi. Ojo iren-irenan. Dan itu pula sebaiknya bagi para ulama ya di backup anak-anak mudanya itu. Ojo malah dipaksa, we tidak punya izah, orang nyambut gawe, rumang samu. Sinau ngapalke Quran iki ora kudu apa iso kudu fokus kan gitu. Maka apa? Ya kita yang jalur penggerak itu yang membackup beliau ini, memuliakan beliau ini gitu loh. Ojo dikei gawean-gawean sing membuang-buang waktunya beliau dari apa? Dari sebagai ahli ilmu gitu loh. Nah, jadi nanti bisa dibedakan ya, dipetakan. Sopo sing memang tugasnya apa namanya itu menjadi ahli ilmu, sopo sing memang tugasnya berdakwah di bidang yang lain lewat media kan bisa, lewat bikin event, lewat jadi soundman dan lain sebagainya. Karena ya bahan dasarnya beda-beda, nggak mungkin kita berharap nasi kalau bahan dasarnya grontol kan gitu. Ya sudah, jadilah grontol yang paling lezat dan nikmat, kan tinggal gitu aja. Gitu ya, kira-kira bisa di apa namanya itu pahami semoga. Gitu Mas. Oke, Masya Allah, barakallah ya. Pertanyaan yang paling mendasar, siapakah yang maha kaya? Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan masalah infak, funding itu kita mudah tinggal minta sama Allah. Tinggal minta. Hanya saja urusannya ya, kita sendiri tadi lebih percaya sama kemampuan diri kita, lebih percaya sama manusia, sehingga fokusnya apa? Ke orangnya, ke personnya, ke caranya, bukan fokus kepada Allahnya yang maha kaya. Contoh misal tadi ya, jenengan Mas siapa namanya? Zulian Nanang. Oh, Mas founder MU. Masya Allah. Diam-diam menang. Masya Allah. Diam-diam menang Mas. Iya. Masya Allah. Mas Nanang misalkan, antum punya seorang ayah yang kaya raya, bisa membelikan antum apapun, tapi karena kedekatan antum sama saya, antum lagi pengen beli motor R15 kayak Zidane ya. Nah, terus habis itu Mas saya lagi pengen R15 nih gitu. Terus gimana? Ya nggak punya uang saya. Ya udah tak belikan dulu, dipakai buat berdakwah. Nah, misalkan sama Mas Nanang. Bawa pulang tuh R15-nya ke rumah tuh, ketahuan sama bapak tuh. Motornya siapa Nang? Motorku tuh Pak. Oh, kok iso duwe motor? Ditumbaske Mas Agung. Kira-kira bapaknya jenengan nesu ora? Nesu. Rumang semua preso nukoke R15 kene. 19 selawe selikur iso tak tukok kan gitu. Sama, Allah itu maha pencemburu. Kita itu sama Allah itu bisa kok minta tolong, itu minta sama Allah itu bisa. Maka apa? Fokusnya minta dulu sama Allah. Balik lagi, apa bahan bakarnya? Wis, MSQ itu dulu lazimi. Ketika sudah melazimi MSQ itu tadi, kekompakan, frekuensinya sudah sama,
itu enak teman-teman, itu mau ngelakuin apa aja itu enak. Karena apa? Sudah punya keyakinan bakal ditolong sama Allah, bakal dikasih sama Allah. Kuncinya itu. Nggak percaya? Yang Masjid MU lakukan seperti itu. Apa sih istimewanya ketika kita hanya ngajakin orang itu untuk melakukan sedekah subuh? Kita ajukan proposal ke Allah dulu, ya Allah kita butuh kebutuhan 100 miliar, jegler, tiap pagi petang doanya sama, ngajinya bareng-bareng setiap hari. Setelah itu apa? Oh, dapat insight. Yuk sama-sama. Ketika sudah habis ngajuin proposal ke Allah, setelah itu yang kedua ke diri kita sendiri. Kalau kita ngajain orang tuh mau berinfak, mau bersedekah, berdonasi, ya kitanya sendiri dulu. Jangan fokus ke orang lain, kitanya sendiri siap nggak, mau nggak gitu loh. Dari diri kita sendiri, lazimi setiap hari, tang 1.000 rupiah setiap hari. Maka dulu awal sedekah subuhnya Masjid MU itu ya cuma 700.000. Alhamdulillah. Dari situ apa? Baru tawarin ke keluarga, tawarin ke orang lain, tawarin ke jamaah, mau nggak ikut program sedekah subuh? Mau nggak setiap subuh didoain oleh 2 malaikat? Mau nggak punya keberkahan, punya jariah yang tidak terputus? Kan gitu. 1.000 rupiah aja setiap hari, nggak berat kan? Mau pipis di SPBU aja 2.000 Pak sekarang. Alhamdulillah sekarang gratis ya. Ada yang gratis ya? Sekarang sudah gratis. Wah seneng itu aku ya, gratis. Dapat teguran dari Pak Menteri. Oh iya loh? Sudah. Masya Allah. Saya masuk ke beberapa SPBU itu. Udah gratis ya? Gratis. Tapi tetap jadi menurun ininya. Nah, sekarang nggak ada yang ngopain nih. Ya 2.000 itu sebenarnya worth it. Sabun, pewangi, segala macam itu nyaman kita. Daripada bau pete, jengkol dan lain sebagainya kan. Defaultnya kan toilet baunya itu. Nah maka apa? Setelah itu baru kita tawarkan, mau nggak ini kita punya fasilitas layanan untuk sedekah subuh. 1.000 rupiah, alhamdulillah Allah yang membolak-balikkan hati dan perasaan para jamaah. Akhirnya apa? Pada ikut mau sedekah. 1.000 rupiah tapi sing melu transfer scan QR code itu wong 1.500 sampai 2.000. Jadi kan nggih lumayan tiap hari kan gitu. Nah itu yang perlu dilazimi. Terus yang kedua tadi silaturahim. Sebenarnya bagaimana tim kita di masjid itu rajin silaturahmi, nanyain kabar, mendoakan. Kira-kira nek ketemu wong sing duwe gitu, ndelokin jenengan tadi itu misalkan sowan dan mau nanyain kabar dan mendoakan, mulie kira-kira digawan-gawani napa ora? Kira-kira mesti anane apa gawani gula teh, gula Jawa, anane santen kayak santen kan gitu. Mesti you know. Setidaknya loh, Masya Allah kan gitu. Kita nggak minta ya, kita memberi, menginformasikan. Nah maka setelah itu apa? Ya bikin program dulu, bikin aktivitas dulu, bukan minta dulu. Kita fokus kepada ranah yang kita kuasai, bukan yang menguasai kita. Yang kita kuasai apa? Punya waktu, tenaga, energi, waktu. Wes iku, lakukan dengan itu. Coba, apa ada yang nggak seneng kalau masjidnya dipenuhi sama anak-anak muda? Mesti seneng. Baru kuwi jenengan sowan silaturahim terus cerita, alhamdulillah saat niki nek subuhan niku sing wingine sofe ming siji saat niki pun kalih dan sof kedua niku isine cah nom kabeh gitu. Wis dongake niki muga-muga nanti iso dadi generasi muda terus padukuan mriki nggih Pak. Oh iya toh, heeh toh wis nganu. Nah terus meh mulih karo pamit, insyaallah ngenjang rencana mau rihlah kemana nah, gitu. Rencana mau ngadain acara apa namanya itu outbound. Ayo wes aku iso bawa apa? Nggih mun monggo kersa kan mesti wong Jawa kan ngono kuwi. Ayo iki nggo nganu bocah-bocah kan gitu. Itu teknis sekali saya cerita seperti itu. Tapi kondisinya ya seperti itu. Jadi jangan berharap dulu tapi lakukan dulu apa yang kita bisa.
Sampai detik ini Masjid MU itu nggak pernah minta loh men, hanya menceritakan dan ngasih fasilitas. Kelas kisah Nabi pun seperti itu. Oh no, kelas kisah Nabi gratis, kita sediakan layanan fasilitas. Wong sedekah, infak, wakaf, donasi itu bukan untuk kebutuhan masjid. Yang butuh siapa? Yang ngasih. Karena apa? Kembali kepada yang memberi. Kita punya hisab sendiri bagaimana memanfaatkan tersebut, kan gitu. Makanya serapannya berapapun, karena kita sudah punya program layanan dan fasilitas yang begitu banyak, berapapun yang masuk dari Allah itu, yang Allah kirimkan melalui wasilah para donatur itu, ya bisa terserap dengan maksimal sampai minus-minus, kan gitu. Sebenarnya ceritanya cuman gitu, Mas Bayu. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Jangan dulu fokus di fundraisingnya, tapi fokus di apa yang kita bisa lakukan. Programnya apa, keunikannya apa. Saya selalu tekankan kepada teman-teman marbot yang ada, bahwa kunci sukses kita sebagai manusia, kalau kita mau mendapatkan otoritas, kita mau mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, adalah satu hal saja: lakukan sesuatu yang lebih dari orang lain, yang mungkin orang lain sampai tidak bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan. Selesai. Yang dilakukan Masjid Muslim United itu kita selalu mengamati masjid-masjid yang terbaik mana. Piye ku carane ben luwih apik ya. Oh iki infaknya dienolkan. Oke, kita minuskan. Oh iki mangane ben Jumat karo kajian, kita ben dino. Mic wis nganti ra kuat delok ke ababku ya. Masya Allah. Goro-goro infak langsung kolaps ya. Monggo kapanpun, tapi kami sarankan kalau mau ke sana harinya hari Kamis, malam Jumat, nanti Jumatnya bisa ikut pasar raya Jumat. Nah mungkin kalau mau lanjut lagi malamnya ada kelas kisah Nabi, mau lanjut lagi Sabtunya ada Sat Night. Nah, jadi 4 hari 3 malam tumek lah di situ. Nggak usah bawa apa-apa, makan, tempat tinggal, tidur sudah kami sediakan, semuanya gratis. Running gali bangetan. Orang-orang yang terakhir itu guyon itu. Insya Allah seperti itu. Banyak kurangnya dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudaraku yang telah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk saudaraku semuanya dan bisa kita amalkan, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.